warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beserta seluruh pendamping, Ketua Dewan Juri Lomba Desa Wisata Kabupaten Bantul beserta seluruh anggota, Bapak Ibu tamu dari berbagai kabupaten yang tadi sudah disebut oleh Pak Lekdes, antara lain yang terjauh adalah dari Kabupaten Kutai Kertanegara, yang paling dekat Jogja, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Kemudian ada dari Kabupaten Demak dan Karanganyar. Masih ada yang belum disebut? Kabupaten Boyolali, ya. Boyolali ada kenangan saya karena dulu KKN di sana. Tahun 87. Ibu Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul yang mohon maaf duduknya di belakang. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Paneo Biyung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi ini kita bisa dipertemukan di aula Balai Desa Sri Mulyo yang sangat sempit ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya atas nama pemerintah Desa Sri Mulyo saya mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu di Desa Sri Mulyo, dan kita bersama-sama di tempat ini nanti akan saling memberi dan menerima dalam upaya untuk kita meneruskan pembangunan di tugas instansi dan di wilayah kita masing-masing. Sedikit saya sampaikan bahwa Desa Sri Mulyo ini terdiri dari 22 dusun, 119 RT dengan luas wilayah lebih kurang 1.500 hektar dan jumlah penduduknya 17.600 sekian orang. Dari sejarahnya, pada tanggal 10 Oktober 1946 Sri Mulyo itu lahir gabungan dari 4 desa berdasarkan maklumat dari Ngaso Dalem Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Jadi setelah Republik ini proklamasi 17 Agustus 45, kemudian Keraton Yogyakarta menyatakan dukungan terhadap berdirinya NKRI, dan untuk menjalankan efektivitas daripada pemerintahan di daerah istimewa di Jakarta, maka Ngerso Dalem ingkang sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 menerbitkan sebuah maklumat yang intinya desa-desa yang ada di Yogyakarta ini yang jumlahnya ribuan diperintahkan untuk bergabung, sehingga Sri Mulyo ini gabungan dari 4 kelurahan lama. Saya terpilih menjadi lurah Desa Sri Mulyo itu pada tahun 2013. Namun sebelum itu, jadi saya dari usia saya masih muda itu saya sudah terpilih menjadi kepala dukuh atau kepala dusun di salah satu dusun di 22 dusun ini, namanya Dusun Losari. Pada waktu itu tanggal 3 September tahun 1985.
Jadi kalau dihitung lebih kurang 37 tahun saya ada di kantor ini. Kemudian setelah terpilih menjadi kepala desa Srimulyo, maka yang saya lakukan pertama adalah saya sadari bahwa membangun desa ini tidak mungkin sendiri. Maka kami berupaya sekuat tenaga untuk membangun jaringan kemitraan. Yang pertama mesti saya harus yakinkan bahwa saya ini mampu memimpin desa Srimulyo. Ini dengan Pak Camat, naik lagi ke Pak Bupati, kemudian Bapak Ibu tahu Yogyakarta ini yang berkuasa sampai dalam hal-hal pertanahan itu keraton. Sehingga bagaimana sulitnya saya harus ketemu dengan Sultan Hamengkubuwono X ini selaku gubernur maupun selaku raja di Yogyakarta. Setelah saya dilantik 2 minggu, saya ngantornya tidak di desa sini. Saya ngantornya di Kepatian. Bagaimana saya bisa ketemu dengan Pak Gubernur. Walaupun awalnya saya juga sempat diusir oleh tim pengamanan daripada Kepatian, karena mau ketemu gubernur itu harus prosedur, harus bersurat, kemudian dijadwalkan dan sebagainya. Namun saya tahu bahwa memang Jakarta ini mau ketemu Sultan itu memang tidak gampang. Oleh sebab itu saya modalnya nekat. Pokoknya dalam waktu sesingkat-singkatnya saya harus ketemu gubernur. Untuk apa? Untuk memastikan pembangunan desa ke depan itu harus sinergi dengan apa yang diprogramkan oleh gubernur. Nah, Bapak Ibu paham kalau sudah namanya gubernur Sultan itu bersabda atau memutuskan apapun, nah semuanya akan mengetahui. Nah, itulah yang saya lakukan. Nah, pada akhirnya saya ketemu, kemudian saya sampaikan visi dan misi daripada saya sebagai kepala desa Srimulyo. Visi kami adalah ingin mewujudkan masyarakat desa Srimulyo yang mandiri dan sejahtera, berbasis budaya Nusantara. Satu kalimat itu. Kemudian misi saya melihat potensi yang ada di desa ini. 60% pegunungan, ada 2 aliran sungai, namanya Sungai Opak dan Sungai Kawe, dan 40% dataran rendah. Sehingga misi saya yang pertama adalah menghijaukan gunung, menata pemukiman, dan menggali potensi sungai untuk diwisatakan dalam wadah desa wisata. Visi dan misi itu terus saya kukuhkan lagi pada pemilihan lurah periode 2 dan nanti juga pada periode 3 yang akan datang. Jadi saya memang sudah memutuskan sampai kapanpun aturan ini berlaku membolehkan, saya sudah memutuskan akan menjadi kepala desa. Jadi target saya ini sudah tidak tanggung-tanggung, dari visi misi sudah seperti itu, sehingga untuk membangun desa Srimulyo dengan visi dan misi yang seperti itu, pertama saya harus samakan dengan program Pak Gubernur. Saya tanya Pak Gubernur, tahun 2000 Bapak sudah memutuskan Srimulyo ini menjadi bagian dari kawasan industri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Gubernur jawabnya, iya memang betul. Namun demikian Bapak, visi misi kami tidak ada industri. Karena saya melihat yang paling cocok sana dikembangkan menjadi desa wisata. Nah, oleh sebab itu dalam diskusi itu kita sepakati bahwa Srimulyo ke depan dibangun menjadi kawasan industri terpadu wisata.
Nah, oleh sebab itu setelah ada kesepakatan itu, kami undang beliau untuk ke Sri Mulyo. Kami kumpulkan warga masyarakat di lapangan, kemudian kami mohon Pak Gubernur untuk mencanangkan tema besar pembangunan Sri Mulyo dalam jangka panjang adalah industri terpadu wisata. Dan kami siapkan prasasti yang besar itu di tahun 2014 di lapangan Jorosutro. Nah, berdasarkan prasasti itulah saya mulai semangat untuk terus menambah mitra dalam upaya untuk membangun desa ini. Sampai hari ini tercatat di agendanya Pak Sekdes, kami punya 15 mitra. Mayoritas adalah perguruan tinggi, kemudian dinas-dinas terkait yang saya anggap itu harus kita ber-MOU, dan juga ada perguruan tinggi yang dari luar negeri. Termasuk desa ini harus didampingi oleh aparat penegak hukum, sehingga kami pun awalnya MOU dengan Kejaksaan Negeri Bantul, kalau hari ini kami MOU-nya sudah dengan Kejaksaan Tinggi. Mengapa aparat penegak hukum juga harus kita rangkul dalam membangun desa? Karena biar tidak diganggu-ganggu dalam stabilitas pembangunan desa. Nah, berikutnya, dengan keyakinan saya membangun desa ini akan berhasil kalau tercipta stabilitas, maka semua teman-teman yang sudah pernah ikut kompetisi untuk menjadi kepala desa masuk di birokrasi pemerintahan desa. Ada yang di PPD, kemudian ada juga yang direkturnya BUMDes, ada juga di kegiatan kemasyarakatan, sehingga pada waktu itu 5 calon, saya terpilih, yang 4 kita beri ruang yang sama untuk membangun desa ini. Nah, pertanyaan dari banyak teman-teman yang berkunjung di Sri Mulyo, jadi hampir setiap minggu itu ada kunjungan ke sini, jadi sudah puluhan ribu kepala desa maupun dari perangkat desa yang datang ke sini selalu menanyakan apakah kalau rival-rival itu dimasukkan di birokrasi organisasi pemerintahan di lembaga-lembaga itu tidak mengganggu daripada kinerja Pak Kades. Saya jawab, jangan khawatir itu mengganggu, karena Pak mereka niatnya sama untuk membangun desa, cuman posisinya yang beda saja. Nah, oleh sebab itu jangan sampai ada gangguan stabilitas, maka kuncinya adalah kepala desa tidak intervensi terhadap keuangan desa. Kuncinya itu. Kalau kepala desa sudah tidak merusui keuangan desa, nah itu nomor 1, kita ada harapan untuk selamat. Kemudian ada beberapa hal yang perlu juga kita ingat selalu, ataupun kita juga hati-hati berkaitan dengan pelanggaran norma-norma yang ada di masyarakat. Banyak sekali kita dengarkan atau kita baca di media keributan sebuah desa itu karena kepala desa ataupun perangkat desanya terjadi misalnya perselingkuhan dan sebagainya, itu akan mengganggu stabilitas desa. Oleh sebab itu hal-hal seperti itulah yang harus kita jauh. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kembali kepada visi dan misi tadi, terus kemudian bagaimana kita merangkul potensi yang ada di desa, termasuk juga teman-teman yang kemarin juga ikut berkompetisi, maka satu-satunya jawaban untuk bisa membuat stabilitas desa adalah tata kelola administrasi itu harus dikelola dengan benar, agar kita bisa menyajikan keterbukaan dalam pengelolaan pembangunan di desa, khususnya masalah keuangan. Nah, apa jawaban dari itu adalah administrasi yang berbasis teknologi.
administrasi digital. Nah, mungkin Bapak Ibu melihat tampang saya nggak mungkin menguasai itu. Saya akui, kepala desa tidak harus pinter teknologi. Saya WA saya belum lama bisa. Maka tadi yang menjadi ngabani kami tadi itu mantan kakak saya sangat percaya kepada saya karena HP aja nggak bisa operasi. Nah, itu sangat percaya, nggak mungkin saya macam-macam karena HP nggak bisa. Mohon maaf Pak Lurah, karena ini tim juri nanti akan segera melakukan penilaian. Boleh untuk sementara selamat datang dulu. Dicukupkan, iya. Biar nanti juri tidak kehabisan waktu untuk bisa segera ke tempat-tempat yang lain. Oke, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa nanti mungkin juga juri perlu ngerti. Jadi nggak perlu meragukan Sri Mulyo Desa Wisata jangka panjangnya gitu. Dalam RPJMD kita, kemudian suplai kita untuk pembangunan destinasi wisata yang basisnya memang gotong royong. Kami selalu tekankan kekuatan kita itu di gotong royong, di swadaya, tidak di bantuan-bantuan. Karena apa? Karena pembangunan kita ini sampai hari ini bisa dinyatakan gagal. Masyarakat kita lebih senang mengharapkan bantuan, itu yang salah. Maka gotong royong ini penting untuk kita tanamkan di seluruh pembangunan destinasi wisata yang kami miliki, 19 lokasi lebih. Nah, kemudian termasuk juga hari ini saya membangun balai kelurahan baru yang itu pun saya tidak berharap bantuan. Mungkin teman-teman Danais itu yang diharapkan. Saya nggak mau itu. Kita bangun dengan kekuatan pendapatan asli desa. Dari apa yang saya lakukan dengan berbagai mitra, maka yang untuk mewujudkan reformasi birokrasi kami angkat 12 staf. Saya pilih dari anak-anak muda yang menguasai teknologi, lulusan perguruan tinggi terbaik di Yogyakarta. Hanya standar nilai akademis itu yang saya pakai untuk mengangkat staf. Tidak perlu pertimbangan macam-macam. Itu aja cukup untuk merubah administrasi konvensional menjadi administrasi. Nah, oleh sebab itu saya mohon maaf pada Bapak Ibu tim juri karena pagi ini harus kami gabung, dan nanti silakan mendalami seperti apa program kami ke depan dalam rangka membangun desa wisata yang tentu kami harus sinergikan dengan pendapatan asli desa yang benderanya adalah Badan Usaha Milik Desa, yang dari tahun ke tahun kita targetkan naik PADES kita. Dari awal tahun 2013 kami mengelola dana 1,3 miliar. Setiap tahun kita targetkan PADES, baik itu upaya desa maupun dari BUMDes, yang hari ini kita kelola APBDes kita 11,1 miliar. Itu separuhnya adalah PADES. Maka sekali lagi, mari kita bangun Indonesia ini dari desa. Gotong royong ini kita dasarkan basis kekuatan kita. Bantuan ini hanya menjadi stimulannya saja. Nah, saya kira itu Pak Sekdes. Mohon maaf, waktu saya kembalikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.